Di dalam sebuah perang dharma, setiap kesatria tahu kemana harus berpihak, tahu pertempuran mana dia harus terlibat, dan tahu kesatria mana yang harus dia hadapi dalam pertarungan satu lawan satu. Begitupun kesatria Bima ini, Panegahing Pandowo, dia tahu persis di dalam perang suci Bharatayuda harus berhadapan dengan sosok Duryudana sebagai tokoh sentral pihak Kurawa pada hari ke-18. Dan ketika itu terjadi, mereka berdua sama-sama sakti, sama-sama sulit untuk saling mengalahkan, dan Duryudana seluruh tubuhnya kebal kecuali daerah paha, dan seorang Bima tahu kelemahan itu. Akan tetapi disinilah perang dharma yang sesungguhnya, yang berkecamuk di dalam dada seorang Bima. Kalau dia melakukan itu artinya melanggar aturan pertarungan satu lawan satu, dan itu sebuah aib bagi seorang satria. Tapi kalau tidak lakukan itu, dia nggak bisa menghentikan Duryudana. Maka di sini sosok Krishna mengingatkan akan sumpahnya, karena si Bima ini pernah bersumpah ketika Duryudana mempermalukan Drupadi, mendudukkan di pangkuannya. Seorang Bima pernah bersumpah akan menghancurkan paha yang menyentuh Drupadi itu. Maka pada hari itu diingatkan oleh Krishna, inilah momentumnya. Maka kemudian Bima memutuskan memukul paha Duryudana. Saat itu juga Duryudana mati, gugur. Maka perang berakhir pada hari ke-18. Maka kemudian kakak Bima, Yudhistira, duduk di singgasana sebagai Raja Hastinapura. Negara makmur, dan pada saatnya ketika kelima Satria Pandawa ini memutuskan untuk lengser ke Prabon Madeg Pandito yang disimbolkan naik ke Himalaya, kelima-limanya tidak sampai ke puncak kecuali kakaknya, termasuk Bima nggak sampai di puncak Himalaya. Di situ perang dharma kakaknya. Untuk apa dengan segala kenikmatan surgawi kalau tidak berkumpul dengan adik-adiknya? Maka kemudian kakaknya memutuskan berkumpul dengan adik-adiknya, dan disitulah akhirnya suasana mewujud menjadi kenikmatan surgawi yang hakiki. Itulah akhir cerita kesatria-kesatria besar Pandawa. Perang Bharatayuda terjadi di Padang Kurusetra, satu tempat yang berlokasi di Karnal, negara bagian Haryana, India, yang kebetulan saya secara pribadi pernah nyampe di sana, menginjakkan kaki ini. Tempatnya memang flat, gersang, panas, luas sekali. Sampai bulu kuduk saya itu merinding. Kenapa? Karena saya tahu cerita tentang Bharatayuda, sedikit banyak saya tahu lah. Gitu. Sehingga saya terbayang bagaimana para kesatria besar itu menyabung nyawa, memenuhi panggilan dharmanya, berperang suci, perang dharma. Nah, itu pasti sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, begitupun dalam kasus kawan-kawan petani yang berjuang membudidayakan tanaman di lahan pasir pantai selatan, dalam hal ini di Bugel. Secara pribadi saya menghormatinya, para petani ini sekelas kesatria-kesatria besar yang bertarung di Kurusetra. Kenapa? Karena kalau kita bicara semata mengandalkan intelektualitas, kita bisa mengatakan, oh itu mission impossible itu, nanam di lahan pasir. Tapi kekuatan sini itu jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena bisa nyambung langsung ke sana. Hakikinya yang punya kekuatan. Dan sekarang setelah sekian puluh tahun terbukti. Kalau kita melihat Bugel di tahun 90-an, tahun 2000 lah, relatif tanaman itu masih sangat sedikit. Relatif kita kemana mata memandang lebih melihat pasir. Tapi kalau sekarang kita melihat hijau royo-royo. Dan membawa keberkahan petani. Kehidupan petani di sana jauh lebih baik secara ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Itulah relevansi antara spirit perang Dharma, perang suci Bharatayuda yang terjadi di Kurukshetra, yang kebetulan tempatnya seperti tadi saya gambarkan physically, yang kurang lebih mirip lah dengan, ya nggak sama, nggak. Artinya ada kemiripan dan itu fungsi dari kekuatan sini. Dan itu dipunyai oleh para petani di Bugel. Dan sekarang terbukti, Bugel ijo royo-royo. Jadi kalau kita menganalogkan perang Dharma di Kurukshetra dengan perang Dharma para petani di lahan pasir pantai Bugel, yang hakikinya adalah perang di sini, perang Dharma masing-masing kesatria, dalam hal ini para petani dan personil tim pengabdian Gajah Mada. Seperti kita tahu bahwa dalam kaidah penyuluhan itu kan convince yourself before convincing others. Dalam hal ini tim UGM ketika datang ke sana sudah convince pada dirinya masing-masing. Ternyata di awal-awal respon petani tidak cukup diyakinkan dengan itu. Nah, dalam perjalanannya tim UGM bisa meyakinkan petani. Di sisi lain, petani kan berhasil meyakinkan dirinya sendiri, artinya mempercayai apa yang disampaikan oleh tim UGM itu. Sehingga mereka mau berbudidaya di lahan pasir pantai. Dan masing-masing menang ujung-ujungnya setelah sekian lama. Karena tim UGM masuk kan sekitar tahun 90-an, 95, 2000 lah katakan begitu. Nah, petani sekarang kalau kita melihat apa wujud kemenangannya? Berhasil membudidayakan tanaman, berimbas secara ekonomi, yang itu wujud kemakmuran. Dan kalau kita sebagai orang awam lihat, ijo royo-royo. Jadi ada aspek keuntungan, itu ya finansial ekonomi. Dan jangan lupa semua orang mengambil efek dari kemenangan para kesatria-kesatria itu, baik petani maupun personel-personel pengabdian itu. Apa? Kita lihat ijo royo-royo yang kita tahu itu produsen oksigen kan. Jadi siapapun yang datang ke sana, bukan soal petaninya, kita tahu disuguhi hamparan tanaman yang hijau enak di mata. Sudah pasti oksigen lebih banyak, nyaman di pernafasan kita. Itulah wujud kemakmuran. Itulah wujud kemenangan dari para pejuang itu. Sehingga kalau saya pribadi menghormati para petani itu yang tanda petik berperang dengan dirinya sendiri untuk berbudidaya di lahan pasir pantai itu sekelas kesatria-kesatria besar yang menyabung nyawa, perang Dharma, mengalahkan dirinya sendiri di Kurukshetra itu. Pada awal tahun 80-an memang lahan pantai ini merupakan lahan yang sangat kritis, lahan yang gersang sekali, hanya merupakan gumuk pasir dan padang pasir. Ada sedikit rumput-rumput liar yang tumbuh. Namun setelah kami melihat ada tanaman cabai yang tanpa dirawat bisa tumbuh, itu yang memulai yang menjadi imajinasi saya untuk mencoba tanaman yang produktif. Dengan kita mencoba menanam, dengan kita melihat tanaman cabai yang ada di lahan pasir pantai itu tumbuh, maka saya optimis bahwa lahan pasir pantai ini bisa dikerjakan, bisa menghasilkan yang lebih produktif. Ya, jadi terkait dengan masalah potensi yang ada di wilayah lahan pasir pantai Bugel ini, ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita jelaskan. Yang pertama mengenai kondisi tantangan sebagai lahan marginal. Nah, lahan marginal, lahan pasir pantai ini sebenarnya dari sisi luasan ini cukup luas untuk kawasan pantai di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan kawasan yang cukup luas, tentu saja ini menjadikan salah satu potensi lahan untuk dimanfaatkan. Nah, tantangannya dengan lahan yang marginal ini perlu adanya satu smart technology. Nah, jadi smart technology di sini lebih banyak difokuskan pada
penerapan teknologi tepat guna yang spesifik lokasi. Nah, sehingga apa yang kami lakukan dari tim Fakultas Pertanian UGM itu nantinya harus bisa menjawab lahan yang semula marginal itu harus bisa diubah menjadi lahan yang produktif. Kita hanya memanfaatkan lahan pantai tapi yang agak sebelah utara, yang dekat-dekat di bawah pohon kelapa tadi, dan lahan sawah. Tapi hanya pada musim penghujan. Jadi kalau musim kemarau, gersang, tidak ada tanaman sama sekali. Baik lahan sawah maupun lahan tegalan, pesisir. Sehingga masyarakatnya sangat miskin sekali. Karena musim kemarau nggak bisa tanam, hanya menanam pada musim penghujan. Jadi awalnya cabai itu hanya kurus, bisa berbuah tapi masih kurus karena belum mendapat sentuhan pupuk, perawatan dan sebagainya. Saya sudah optimis bahwa lahan ini yakin bisa ditanami. Lahan yang marginal ini dari kondisi fisik lahan, kimia lahan, kemudian biologi lahan itu kan hampir semuanya tidak menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Nah, PR-PR itulah yang kami kerjakan. Harus karena saat itu juga belum ada infrastruktur, itu belum didukung infrastruktur. Kemudian saya mengusulkan infrastruktur jalan untuk supaya masyarakat petani itu dalam mengangkut pupuk dan hasil bumi itu bisa lancar. Ternyata dengan infrastruktur mempercepat. Ya sebetulnya kalau tanahnya perlakuan khusus sekali enggak, cuma kita harus selalu menggunakan pupuk kandang, pupuk organik. Untuk memperkaya kandungan hara yang ada di dalam lahan pasir pantai, itu tentu saja dengan masukkan pupuk organik, adanya lempung itu ada satu perbaikan kondisi kimia. Dan itu sudah terbukti dengan diberikannya pupuk kandang, lempung, kemudian di atasnya nanti ditambahkan dengan mulsa jerami, itu bisa memperbaiki pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Sehingga misi kami di dalam memberdayakan masyarakat di lahan pasir pantai itu adalah mengoptimalkan potensi yang ada. Dan itu kami bersama-sama dengan kelompok tani secara aktif, mereka mau menerima dan mengadopsi sekaligus menindaklanjuti terapan teknologi yang kami lakukan. Karena penduduknya masih belum berkembang, itu sekitar ada 50-an sampai 60-an KK. Sekarang sudah berkembang menjadi 150-an KK. Jadi sudah berkembang karena tim dari UGM ini datang juga. Datang untuk membina kami, memberikan penyuluhan, memberikan teknologi. Dulu hanya yang ditanam hanya hanya cabai saja. Tapi setelah UGM datang itu diperkenalkan beberapa jenis tanaman. Dan sekarang ini beberapa tanaman itu memang bisa tumbuh dan bermanfaat untuk masyarakat. Tim intinya dari Fakultas Pertanian UGM. Kemudian juga masih ditambahkan dari Fakultas Teknologi Pertanian yang khususnya membidangi masalah pengairan. Sehingga di sini ada satu kesatuan yang cukup komplit. Di situ ada yang menangani atau bertanggung jawab terkait dengan bidang agronomi atau budidaya pertaniannya. Ada yang bertanggung jawab bagaimana upaya pengendalian terhadap hama dan penyakitnya. Kemudian ada yang bertanggung jawab terkait dengan rekayasa lahannya. Bagaimana mengubah media tanam itu menjadi optimal. Kemudian dari sisi ekonomi dan sosial itu bagaimana memperkuat kelembagaan sosial yang ada, sekaligus juga memberdayakan mereka di dalam masalah pemasaran dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi Fakultas Teknologi Pertanian itu fokus di dalam pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi tanamannya. Bapak Mulyadi, Bapak Sunu Haji, Bapak Profesor Prapto Yudhana, Bapak Abdul Syukur, Bapak Tohari, Ibu Tuti, termasuk ada Pak Dodi dan sebagainya yang ada menjadi tim Pak Kirno dan sebagainya. Semuanya masih jelas ingat. Nah, satu kesatuan ini yang juga
selama bertahun-tahun solid untuk memberdayakan masyarakat dan ini sudah terbukti. Dan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Banyak yang positif, tapi ada juga yang tidak percaya bisa ditanami yang lain. Itu ada, tapi akhirnya setelah terbukti kita menanam berbagai macam jenis tanaman, itu kita tanam di lahan itu ternyata bisa tumbuh. Prinsipnya di sini ada 2 kata kunci. Yang pertama kita melakukan suatu rekayasa atau manipulasi lahannya dengan berbagai masukan amelioran. Kemudian juga yang kedua adalah melakukan rekayasa atau manipulasi mikroklimat. Sistem pengairannya. Sistem pengairan yang dulu biasanya dengan menggunakan gembor, kemudian diubah dengan menggunakan selang, kemudian juga bisa menggunakan sistem drip irigasi ataupun irigasi tetes, bisa juga dengan irigasi di bawah permukaan. Nah itu tergantung dari jenis tanaman dan kondisi apa yang sekiranya akan diusahakan di lahan pasir pantai. Awalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang sekiranya masih meragukan terkait dengan teknologi tersebut, sehingga awalnya mereka agak enggan untuk diajak melakukan apa yang kami anjurkan. Saat ini petani sudah menikmati hasil dari para peneliti, dari para ahli yang dulu merintis, memberikan pembinaan pada para petani. Sekarang sudah merasakan hasilnya. Peningkatan produksi tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka itu sudah sangat luar biasa dan sekarang petaninya sudah merasa sejahtera, tidak kayak yang dulu lagi. Banyak kaum muda yang tidak mau terjun di dunia pertanian dan mereka lebih suka menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sekarang ini sudah terbukti karena lahan pasir pantai ini yang semula marginal menjadi produktif dan itu bisa diandalkan untuk kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Sekarang justru banyak anak-anak muda yang tertarik untuk kembali terjun ke dunia pertanian. Kelembagaan sosial di sini berdiri kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ibu dan termasuk pemuda tani sudah tumbuh. Awalnya ya kelompok tani yang lebih dulu berkembang, kemudian akhir-akhir ini kami membentuk untuk generasi muda generasi penerus dan sekarang sudah generasi muda ini sudah berjalan. Nah ini yang kami harapkan ada semacam regenerasi kepemimpinan yang kedepannya nanti generasi muda akan lebih bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Harapan saya untuk petani muda ini tetap kita lanjutkan karena pertanian ini adalah tulang punggung dari negara. Kami berharap agar tetap mendapat bimbingan dan ilmu pengetahuan supaya tetap bisa berbudidaya di lahan pasir pantai selatan ini. Kami juga akan meneruskan perjuangan orang tua kami yang telah membangun lahan pasir yang dulunya panas sekarang menjadi subur, dan kami sebagai anak muda petani akan tetap tinggal di desa dan menjadi petani yang kreatif dan inovatif. Dan ini harapannya lahan pasir pantai yang semula marginal bisa menjadi produktif dan bahkan bisa diandalkan secara mandiri dan berkelanjutan. Agronomi yes! Yang jelas lahan pasir pantai itu ibarat sebuah misteri, itu masih banyak misteri yang belum terkuak. Masih banyak hal yang sekiranya bisa diintensifkan, bisa diupayakan pengembangannya lebih jauh lagi.